suatu alkuna terminal ya, artinya triple bondnya itu dia ada di ujung. Nah, ini itu alkuna. Kemudian strong Mn1, jadi kehilangan satu H khususnya untuk alkuna yang, jadi kalau pakai Y, pakai Y ya, itu maknanya alkuna ya. Mungkin saudara sudah tahu. Itu teramati. Jadi terminal alkunanya itu dia akan teramati ketika dia lepas sebagai H. Kayak. Jadi kalau IG-nya lepas, jadi muncul Mn1 itu wajar. Nah, guideline-nya itu kira-kira tiga ini. Nah, ini ada contohnya satu pentuna. Ya. Nah, propargyl kation tadi ini yang saya tunjuk ini yang warna merah ini ya. 39 tadi ya, Amberger 39. Nah, ini kebetulan contohnya satu pentuna, ini berat molekulnya 68. Nah, dia muncul di sini. Nah, ini 68 plusnya. Nah, kehilangan satu H karena dia di ujung. Ya, untuk di dalam menggambarkan struktur kalau suatu alkuna itu kira-kira seperti ini ya. Jangan dibengkokkan karena struktur dari suatu alkuna itu dia linier ya. Hibridisasinya SP kira-kira membentuk sudut 180 sambil mengingatkan lagi kuliah dasarnya dulu. Dan untuk yang seperti ini itu nggak boleh ditekuk ya. Jadi C triple bondnya dengan atom atau gugus fungsi yang terhubung di triple bondnya itu harus sudutnya 180 derajat. Nah, ini kalau kehilangan satu H misalnya dihilangkan bagian sini, ini Mn1 tadi 67, kemudian lazim lepas sebagai propargyl kation. Jadi kalau ini lepas, ini muatan positifnya ada di sini ya, elektronnya diberikan kemari. Nah, ini contohnya. Jadi ini spesifik ketahuan. Kemudian penciri yang lain, kehilangan 15 satuan massa mungkin bisa dipotongkan dari bagian sininya ya. Itu contoh untuk satu pentuna seperti itu. Kemudian contohnya dua, kalau tadi itu alkuna terminal, nah ini adalah dua penta, jadi dia triple bondnya di C nomor 2 ya. Nah, ini penciri untuk yang -1 tadi itu relatif hilang ya, karena tidak terikat secara langsung dengan H. Kalau tadi kan ini ada hanya ya, sehingga lepas satu satuan massa atau lepas H itu mungkin untuk fragmentasinya. Ini di sini ya propargyl kationnya itu tetap bisa muncul. Kalau ini lepas ya, ini lepas ya, atau dipotong ini jadi bermuatan positif, sehingga stabilisasi resonansi itu ada. Jadi ini sebenarnya bisa berpindah ke sini, sehingga nanti di sini muatan positifnya pindah jadi di sisi yang sebelah sini. Nah, ini untuk dua pentuna. Mungkin agak bisa terbedakan ya. Ya, meskipun agak susah. Perbedaannya gimana kalau yang di terminal tadi itu memungkinkan lepas satu satuan tadi. Meskipun agak susah karena di sini juga ada ya. Agak susah. Nah, untuk kasus yang seperti ini tentu saja perlu daya dukung dari instrumen yang lain. Jadi instrumen yang lain itu diperlukan juga. Nah, seperti itu. Misalnya ya kalau seperti ini yang paling gampang, yang ada di sini itu bisa dideteksi secara bagus pakai proton NMR itu. Dan nanti kalau yang bagian sini ini kan yang di triple bondnya sudah nggak ada hanya lagi. Jadi di situ yang akan terbedakan. Oh, kalau ini yang terminal, kalau yang ini yang ada di internal atau di tengah-tengah yang bukan di ujung. Nah, itu contoh yang kedua untuk dua pentuna. Nah, secara umum untuk alkana, alkena, alkuna itu seperti itu ya. Oke, ya. Sambil ngiklannya itu karena ini udah sore, jadi kadang-kadang ya kalau bercanda mungkin saya bukan ahlinya bercanda ya. Tapi ya informasi aja,
Tadi kan pengukuhan, jadi pengukuhan guru besar dari prodi kimia itu semakin banyak. Mungkin sebentar lagi doktornya itu 100% ya, nunggu Pak Chandra selesai, Putri itu purna, Putri ini nanti kalau Pak Chandra selesai ya, mungkin prodi satu-satunya di UNS ya, 100% doktor ya. Kemudian kegembiraan yang kedua mungkin saudara sudah pernah dengar yang namanya ASIIN? Belum ya. Jadi selama ini akreditasi prodi yang saudara kenal itu paling dari Lamsama ya. Kalau dulu namanya Ban PT, Lamsama ya kita terakreditasi unggul. Gitu. Jadi secara nasional akreditasi unggul itu A plus kalau saya nyebutnya. Jadi nggak kalah sama yang lulusan ITB, lulusan Gajah Mada atau yang terakreditasi yang lain. Nah, ASI ini itu akreditasi juga dari lembaga pengakreditasi yang resmi dari Jerman. Jadi di tahun lalu itu kita di asesmen sama Jerman dan dibeli akreditasi waktu itu dengan syarat ya, dengan syarat dan ketentuan gitu ya, ada requirement yang mesti dipenuhi itu kira-kira setahun, dan karena kami prodi kimia itu bisa memenuhi akhirnya dikasih 5 tahun. Jadi kalau saudara lulus nanti boleh berbangga kalau prodi kimia itu terakreditasi ASIIN. Jadi semisal mau studi lanjut atau saudara kerja ditanya akreditasinya apa ya pede aja, kami terakreditasi internasional. Jadi lulusan prodi kimia itu boleh dikatakan setara dengan lulusan yang dari Jerman kan sana, karena yang mengakreditasi sana itu lulus ya. Kita terakreditasi ASIIN yang merupakan akreditasi internasional. Nah, pesan saya ya jangan lama-lama, segera lulus sehingga punya prodi terakreditasi ASIIN. Ya harapannya ini berlanjut terus ya. Tapi ya nggak tahu nanti ke depannya apakah mengajukan lagi karena ya biayanya mahal. Tapi dari pimpinan tetap menuntut ya. Dan requirement-nya itu yang tetap harus dipenuhi karena asesmen yang berikutnya juga seperti itu. Baik, itu tadi iklan ya, sekedar ngasih tahu, karena kalau nggak disosialisasikan secara langsung ya mahasiswanya nggak tahu, kayak tadi ASIIN aja kan belum tahu. Kalau seperti ini kan saudara berbangga gitu, jadi nggak harus berkecil hati, wah UNS nanti madesu, masa depan suram, enggak ya, masa depan sukses ya, dan saudara nggak perlu minder karena akreditasi internasional juga nggak kalah sama Universitas Gajah. Kalau Pak Edi Pram menyebutnya ini Ultraman, nah, kalau sana Gajah kita Ultraman. Baik, saya lanjutkan mengenai karbon aromatik ya. Nah, Mas mungkin saudara masih teringat deret-deret yang sebelumnya itu kalau M plusnya itu tinggi, itu biasanya fragmennya kan kecil-kecil. Nah, khusus aromatis ini dia termasuk tinggi, mungkin paling bawah sekuen atau urutan. Kalau dilihat lagi ya di slide yang sebelumnya ya, MS3 strip 1 ya, 3 strip 1 MS itu ada sekuennya gitu, yang paling tinggi terlihat itu adalah aromatis. Jadi penciri dari suatu spektra massa dari suatu senyawa hidrokarbon aromatis ini adalah M plus yang sangat kuat ya, ya relatif kuat lah seperti itu. Nah, kemudian muncul juga adanya probabilitas suatu ion tropilium. Nah, tropilium itu nama lainnya boleh disebut sebagai benzil kation. Jadi senyawa benzena kemudian ada terhubung sama CH2, kemudian di CH2-nya tadi muatan C-nya itu adalah positif. Nah, itu disebut sebagai ion tropilium. Nah, ion tropilium ini mempunyai kestabilan yang relatif stabil ya, karena adanya stabilisasi resonansi. Jadi dia bisa muatan positifnya itu berpindah dari satu ikatan atau satu titik, satu karbon ke titik yang lain seperti itu. Bahkan ada probabilitas dia akan membentuk siklik seperti lingkar 7 dari benzil kationnya tadi, itu ada probabilitas membentuk siklik lingkar 7, di mana siklik lingkar 7-nya itu ada muatan positif, dan itu berseling dengan atau berselang-seling ya,
Jadi positif ikatan tunggal rangkap, ikatan tunggal rangkap, ikatan tunggal rangkap kayak gitu. Dan itu muter terus. Ini agak kesulitan ya karena yang gambar gimana. Pakai ini ya. Nah dari situ bisa disimpulkan karena ada statement secara general rule bahwa suatu struktur senyawa, senyawa anorganik kayak gitu, dia cenderung atau mempunyai tendensi yang stabil kalau dia mempunyai stabilisasi resonansi dalam jumlah yang misalnya bisa dibentuk ada 5 probabilitas gitu itu jauh lebih stabil daripada hanya cuma 2. Apalagi cuma 1 yang nggak ada yang lain itu berarti terisolasi, nggak ada probabilitas yang lain. Nah, untuk kasus yang seperti ini, karena dalam tanda kutip kemampuan dari ion tropilium atau kestabilan dari senyawa aromatisnya itu dia akan bisa sampai ke yang namanya detektor melewati dengan mudah hingga sampai ke sana karena kestabilannya. Nah, khusus senyawa aromatis ini nanti akan punya beberapa penciri ya. Jadi ciri khas selain ion tropilium itu dia nanti juga akan muncul beberapa puncak khas. Misalnya ada di 77, kemudian ada di 51, kemudian ada di 39, di pecahan M per Z 51, kemudian lepas etuna, misalnya jadi 39. Nah nanti kalau saya omongkan saja kan bingung saudara, nanti bisa melihat realita kalau dilakukan fragmentasi itu seperti apa. Nah, nanti tinggal melihat, oh seperti ini maksudnya. Jadi ada tendensi bahwa ketika muncul pik-pik tersebut itu penciri untuk senyawa aromatis. Gitu. Nah, biasanya iya. Bisa membuktikan karena kebetulan S1 saya itu senyawa saya Pak. Ada aromatisnya gitu ya. Kalau dilihat spektra masanya, kebetulan saya pakai GMS, itu muncul penciri-penciri untuk suatu senyawa aromatis. S2 saya juga sama, itu juga muncul. Nah, ketika S saya S3 itu sudah nggak pakai EI ya, kayaknya RMS, jadi saya nggak mentingkan fragmennya, hanya mentingkan M plusnya itu muncul atau enggak. Ya pasti muncul, tapi 4 angka belakang komanya itu sesuai dengan yang perhitungan secara teoritis enggak. Di antara dihitung sama yang ditemukan itu sama atau tidak. Nah ini penciri untuk hidrokarbon aromatis. Nah ini contoh pertama adalah benzena ya. Benzena ini enggak ada substituennya. Seperti ini 78, kemudian ya ini muncul juga di 77. Kemudian yang lain ini ya yang saya sebut tadi ini muncul di 51 itu seyogianya ada di 39 ini juga ada. Nah, pecahannya seperti apa nanti di slide-slide yang selanjutnya itu akan ada proses fragmentasinya. Sebenarnya yang bentuk 51 itu kayak gimana, kemudian bentuk yang 39 itu lepas apa kok dari yang 51-nya itu. Nah, ini contoh yang pertama untuk benzena. Ini hanya contoh aja ya, tapi kalau disuruh milih benzena sebagai solvent atau benzena sebagai reagen, kalau saya pribadi saya coret ini karena ini senyawa karsinogenik ya, men-trigger cancer. Nah, ini lebih baik dihindari. Kalau nggak kepaksa, jangan pakai ini dan ini mahal. Nah, contoh yang lain ini toluen. Nah, toluen ini juga sama bahayanya ya. Orang kimia kan ya sudah risiko Pak. Kalau bekerja dengan kimikalia ya harus tahu resiko dan bahaya. Kalau toluen ini dulu pas saya kerja jadi kulicat, di kulicat 2 tahun sebelum jadi dosen ya. Nah ini sebagai diluent istilahnya, pengisi utama suatu thinner. Nah, jadi umumnya ini dipakai untuk solvent. Toluen ini punya efek buruk, jadi pelupa. Kadang-kadang kemampuan mengingat-ingat itu akan turun. Ya seiring waktu karena umur ya, itu juga turun, tapi ini juga ternyata berpengaruh kalau dilihat di MSDS-nya. Nah ini yang saya maksud tadi muncul ion tropilium, jadi pecah dari 92 CH3 menjadi CH2 plus itu yang disebut sebagai
benzil kation yang saya maksud tadi. Nah, benzil kationnya itu nanti yang ikatan single di sini itu bisa pindah ke sini sehingga membentuk ion tropilium yang siklik lingkar 7 tadi ya. Nah, ini 91. Kemudian penciri yang lain tadi saya sudah nyebut ya. Ada 65, ada 51, ada 39. Ini yang lazim muncul untuk suatu penciri suatu aromatis. Nah, ini toluen itu bisa dilihat seperti ini. Ini monosubstitusi ya. Nah, ini bisa dilihat jadi yang awalnya itu 92 ya. 92 kemudian dia lepas 1H menjadi benzil kation. Nah, di benzil kation sendiri sebelum ia menjadi ion tropilium, ya ini yang saya maksud ion tropilium, dia siklik lingkar 7 dengan muatan positif di tengah, ya ini bisa berpindah-pindah, tapi berseling gitu. Maksud saya ikatan tunggal, kemudian ikatan rangkap, ikatan tunggal, ikatan rangkap, dan seterusnya ini berseling. Nah, karena ini berseling kan, ini secara konjugasi ini bisa pindah ke sini, muatan positifnya di sini. Pindah ke sini, muatan positifnya di sini. Dan seterusnya kayak muter gitu, sehingga boleh digambarkan kalau ion tropilium itu seperti itu. Tetapi sebelum ke sini, jadi ini pindah ke sini menjadi tropilium yang tanda panah merah ini. Bentuk seperti ini aja itu sebenarnya muatan positifnya udah bisa berpindah-pindah. Misalnya ini pindah ke mari, ini jadi double bond, di sini jadi positif. Ini kalau saya gerak-gerakkan tangan, ya, gambar tangan ini saudara terlihat nggak? Terlihat ya? Oh ya sudah. Jadi saya nunjuk muatan positifnya itu di sini. Nah, ini pindah ke sana, ini jadi rangkap, kemudian muatan positifnya di sini, ini pindah ke mari, muatan positifnya di sini, jadi sama aja. Nah, tetapi dia juga punya probabilitas untuk terbentuk ion tropilium, jadi ke sini membentuk siklik lingkar 7. Nah, ini secara simultan energinya itu terpenuhi, jadi bukan ini terus dibombardir lagi gitu, enggak ya. Jadi ini sekaligus langsung pecah dari tropiliumnya, ini lepas menjadi pecahan 65 sama 39, yang seyogianya itu lepas sebagai molekul yang netral ya. Di sini ada etuna, di sini juga ada etuna. Jadi nanti pengurangnya ini kan C2H2 ya. Jadi ada 24 tambah 2, 26. Jadi 65 kalau dikurangi 26 ya 39, 91 kalau dikurangi 26 ya 65 kayak gitu. Jadi ini lepas jadi 65 sama 39 itu sebenarnya penciri juga untuk dia lepas sebagai etuna. Etunanya ini alkuna yang di sini yang sebagai molekul netral itu lepas. Dan ini ciri khas untuk suatu senyawa aromatis ya. Ini muncul 65, 39. Tadi saya nyebut juga ada di 51. Jadi kalau 51 itu pecahannya ke 77 selama di situ ada. Nah, ada juga probabilitas di mana dia nggak muncul ya. Di ke 51 meskipun ini 51-nya muncul, tapi yang 77-nya itu mungkin di sekitaran ini ya, meskipun kecil. Nah, 77 lepas itu nanti dia akan bisa ke 51, lepas itu nanti. Nah, strukturnya seperti apa? Mungkin kalau nggak di slide sini, mungkin slide yang berikutnya bisa. Atau yang di PPT yang MS, bukan yang PDF, yang bentuk PowerPoint. Yang file saya pernah share, di situ juga ada. Nanti saudara bisa ngecek yang bentuk 51 itu strukturnya kayak gimana. Kemudian yang bentuk 77 itu strukturnya seperti apa. Yang jelas ya bentuk 65 sama 39 itu juga relatif stabil karena stabilisasi resonansi ya. Jadi bisa pindah ke sini, muatan positifnya ada di titik ini, pindah ke sini, muatan positifnya jadi pindah ke sini. Muter terus seperti ini hingga M per Z 65 meskipun tidak setinggi yang tropilium, karena tropilium ini kalau dijumlah banyak ya. Jadi tropiliumnya ini sudah tinggal hitung, muatan positifnya bisa pindah kemana aja ya, dari bentuk benzil sama bentuk tropilium, karena dua probabilitas ini. Bisa ke sini atau bisa membentuk siklik lingkar 7 yang di sini. Seperti itu. Nah, ini meskipun hanya cuma, ini ada 3 probabilitas ya, sini, sini, sama ke sini ada 3. Kalau ini hanya ada 2. Ya, seyogianya ya keluarnya seperti ini ya. More or less tetap ada stabilisasi resonansi di situ sehingga
eh, penciri dari suatu senyawa aromatis tetap bisa muncul ya. Baik, itu untuk contohnya suatu toluena, tadi saya sebutkan bahayanya ya. Kemudian contoh yang lain adalah etilbenzena. Ini sebenarnya sama saja ya. Kalau tadi itu lepas 1H membentuk ion tropilium. Nah, kalau ini lepas 15 satuan massa membentuk ion tropilium. Jadi benzil kation. Jadi kalau ini lepas 15 jadi 106, lepas ke 15 ini kan lepas di daerah sini ya. Kalau tadi kan H, kalau yang toluen contohnya lepas dari 92 jadi 91. Kalau ini 106 jadi 91, ini lepas 15 satuan massa. Nah, ketika 15 satuan massa ini sudah lepas, baru kemudian akan terbentuk ion tropilium atau benzil cation tadi. Nah, sama seperti yang fragmentasi yang di slide sebelumnya, ini nanti akan pecah menjadi MperZ 65 dan MperZ 39 lepas suatu metuna. Nah, tetap bisa terbedakan ya etilbenzena dengan tadi toluena. Tetap di sininya berbeda, berat molekulnya juga berbeda. Nah, ini masih bisa. Tapi nanti ada kasus tertentu misalnya silena. Nah, silena itu kan bisa pada posisi orto, pada posisi para, ada posisi meta. Nah, itu nanti akan memberikan informasi yang mirip ya. Tetapi membedakannya gimana? Nah, mungkin diskusi lanjutannya nanti bisa ke sana. Nah, contoh yang berikutnya ini ada butil benzena. Ya, ini sebenarnya sama aja ya. Jadi kalau tadi lepas sebagai 15 satuan massa, kalau ini ya 134 ke 92. Ini lepas sebagai penataan ulang McLaverty. Penataan McLaverty masih ingat kemarin dia seolah-olah akan membentuk siklik lingkar 6. Jadi ini karena mungkin konsep dasar ketika saudara belajar senyawa organik, ikatan sigmanya itu kan bisa mengalami rotasi bebas ya. Sehingga ini itu bisa muntir apa bahasa Indonesianya, bisa muter gitu ya. Kayak bola dihubungkan bola kayak gitu kan bisa diputar-putar gitu. Tapi kalau yang ini kan rigid, karena ada ikatan pi, yang ikatan double bondnya itu rigid. Sehingga dia nggak bisa kemana-mana, apalagi dia bentuknya siklik. Jika aku bentuknya seperti itu nggak bisa kemana-mana. Tapi kalau yang ini itu bisa sedemikian saling mendekat sehingga akan terbentuk penataan ulang McLaverty yang seperti ini. Jadi dia berorientasi sedemikian bisa saling mendekat seperti ini. Ingat ini akan, nah ini diambil hanya, ini jadi seperti ini, kemudian ini jadi ikatan rangkap, berubah menjadi seperti ini, kemudian ini lepas sebagai molekul netral. Nah, jadi asal-usul 92 ini sebenarnya adalah dari penataan McLaverty seperti ini. Jadi persyaratannya mungkin yang konsep dasar yang saudara harus ingat bahwa single ikatan sigma, ikatan tunggal itu bisa istilahnya itu bisa mengalami rotasi bebas, mengalami konformasi sedemikian, sehingga akan seolah-olah akan membentuk siklik lingkar. Nah, di saat di sini sudah mulai mendekat, nah ini baru bisa diambil. Nah, ketika diambil inilah yang terjadi ya penataan ulang McLaverty. Nah, selebihnya gimana? Ini tetap sama. Jadi ini lepas bagian sini, bagian alkil di sini lepas, kemudian membentuk benzil kation. Ya. Nah, benzil kationnya ini yang kemudian akan lepas lagi tadi yang 65, jadi 65 sama ke 51 ini juga ada, yang 39 juga ada. Kalau 51 ya seyogyanya dari pecahan 77-nya. Nah, itu untuk kasus butil benzena. Nah, yang perlu jadi catatan di sini kapan terjadinya fragmentasi yang melalui McLaverty, penataan ulang McLaverty ini tergantung jumlah C-nya ini. Nah, kalau dia bisa mendekat minimal berapa ini? 1, 2, 3 ya, minimal 3 karbon ya, 1, 2, 3 ini kan bisa mendekat hanya ini baru pikirkan kalau ada rantai samping yang lebih dari C3. Kan? Sama dengan atau 3 ya, jadi apa bahasanya itu? Pokoknya minimal 3 lah. Itu ada probabilitas lepas molekul netral seperti ini. R-nya ini bisa diganti H ya. Karena ini bisa lebih panjang atau cuma 3 aja itu bisa. Kalau ini diganti H kan ini berarti etena.
lepas etina. Nah, yang penting itu ada pecahan 92. Prosesnya kayak gimana? Itu bisa melalui SIN. Nah, ini untuk kasus butil benzena. Nah, ini yang saya maksud tadi. Ini ada ortosilena, kemudian ada silenanya ini ada orto, bisa meta, bisa para ya. Nah, itu nanti yang agak susah dibedakan. Baik, sebelum ke pembedaan bagaimana dia orto, bagaimana dia meta, bagaimana dia para, dipelajari dulu bagaimana fragmentasi dari suatu ortosilena. Jadi silena ini sifatnya ya mirip-mirip kayak toluena tadi. Ini relatif titik didihnya relatif lebih tinggi. Jadi kalau saudara ada teman yang kerja pakai toluen atau kerja pakai ini, sebaiknya dihindari ya, jangan mendekat. Nah, baunya itu bikin pelupa. Saya dulu terpaksa ya, karena sesuap nasinya didapat dari industri cat, jadi kulit cat ya, saya jalani gitu meskipun terpapar terus. Karena sadar waktu itu desakan ekonomi ya kan, malu kan kalau sudah sarjana tetap minta sama orang tua kan, akhirnya mau nggak mau kerja di situ dinikmati itu. Pada akhirnya karena safety-nya nggak ada ya saya kenal. Di safety itu jauh lebih penting daripada uang ya, kecuali saudara balik prinsipnya uang lebih penting dari safety. Nah, saya nggak bisa komentar apa-apa kalau yang jelas kesehatan jauh lebih penting, uang bisa dicari, kalau sehat itu mahal harganya ya. Jadi kalau sering-sering lupa kan ya sayang. Nah, kadang-kadang polimer kemis, organik kemis itu sering pakai namanya silena ini. Bahasa Indonesia kan pakai X, Y itu ditulis KSI, jadi kesilena. Nah, ini bisa diposisikan orto, meta, ataupun para ya. Nah, ini kasus untuk yang orto, ini strukturnya bisa seperti ini ya. Nah, ini ada dua probabilitas sebenarnya dia bisa membentuk bensil kationnya itu lepas H yang sini atau H yang satunya. Nah, tetapi tetap pembedanya kalau yang sebelumnya itu langsung ke 91 ya, kalau ini ke 105 karena ada tambahan gugus metil kan. Jadi sebenarnya probabilitasnya sama. Ini lepas satu H di sini dengan H di sini itu sama. Jadi ke 106 kemudian lepas sebagai CH3 ya, 15 satuan massa, baru kemudian dia membentuk ion tropilium. Selebihnya tetap sama seperti sebelumnya ya, dia pecah menjadi ke 65 sama 39, itu lazim, dan 51 juga ada pecahannya. Nah, itu probabilitasnya kira-kira seperti ini. Jadi lepas dulu CH3 radikal ya. Ini positifnya di sini. Nah, ini bisa mengalami perpindahan, hanya yang di sini pindah ke sini, sehingga di sini akan terbentuk benzilik kation. Bensil kation ini bisa membentuk ion tropilium. Kemudian probabilitas yang kedua, kalau ini tadi kan lepas CH3 ya. Jadi kalau dilihat di sini, ini lepas 15 satuan massa. Nah, tapi juga dia punya probabilitas lepas sebagai 1H ya. Nah, ketika hanya ini sudah lepas, baru dia sama mirip ion tropilium. Kalau ini nggak ada rantai sampingnya, kalau ini masih ada rantai sampingnya. Nah, ini dihitung amperage-nya kan berbeda. Ini 91 ini tetap muncul, yang 105 ini konsekuensi karena dia mengandung CH3 seperti itu. Dan ini relatif tinggi ya. Ini tinggi, yang 105 itu tinggi juga meskipun yang benzylic cation atau tropilium yang tanpa CH3 itu sebagai base peak-nya ya relatif lebih stabil seperti itu daripada yang tropilium tapi yang mengandung CH3. Nah, seperti itu kira-kira proses fragmentasi untuk yang kasus silena yang posisi orto. Nah, kemudian kita lihat lebih lanjut di slide ini, mungkin saudara bisa melihat yang di sini ini ada meta, yang ini para, yang sebelumnya di sini adalah orto ya. Ini kalau dilihat 106, 105, 91, kemudian nanti yang lainnya ada 65, 51, 39 ya. Nah, ini more sama ya. Ini 105, mungkin nggak ada angkanya tapi saudara bisa ngurut.
10591, 10591. Kemudian yang ini ya di 51 muncul, kemudian di 39 muncul, di 65 juga muncul. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan saudara, Pak, kemudian gimana cara membedakan dia substituen, apakah dia meta, ataukah para, ataukah orto. Nah, kalau menggunakan instrumen MS itu tidak bisa terbedakan, karena berat molekulnya mirip semua ya. Jadi ini yang meta, yang ini yang para, yang tadi orto. Nah, ini mirip semua. Nah, karena mirip tidak terbedakan, sehingga kalau kita punya data MS suatu silena, entah dia orto atau meta atau para, itu tidak terbedakan. Nah, kemudian bagaimana cara membedakannya? Ya, tidak bisa dengan instrumen ini, ya seperti penjelasan saya sebelumnya. Pakai instrumen yang, misal, yang paling murah, ya pakai FTIR bisa, Pak? Bisa. Jadi FTIR nanti itu pada fingerprint atau daerah sidik jari di sekitar 800 sampai 900-an itu ya, bergantung dari substituennya. Itu muncul di situ. Misalnya para, saya paling hafal para karena senyawa saya selalu para ya. Pernah ya orto dan belum pernah yang meta. Karena seringnya pakai para, itu dia muncul di sekitar 960-an centimeter min 1. Pada wave numbers itu di FTIR, kalau dia muncul ya relatif tajam, enggak tajam setajam karbonil tapi relatif tajam. Nah, kalau dia muncul di situ, baru kemudian saudara bisa ngeklaim, oh ini aromatis tersubstitusi para. Nah, nanti yang meta sama orto itu beda lagi, nggak di situ, tapi mungkin di 800-an. Itu muncul dia, menciri, oh ini aromatis tapi yang meta. Nah, nanti digali dari data situ. Jadi dilihat di infrarednya, oh dilihat di sini kelihatan nggak? Kalau kelihatan, saudara bisa menentukan, oh ini meskipun di MS tidak bisa ditentukan, tetapi bisa sebagai pelengkapnya itu data boleh diambil dari yang namanya FTIR. Nah, kemudian instrumen lain bisa nggak, Pak? Bisa. Misalnya pakai NMR, proton NMR. CH dari suatu aromatis pada posisi orto, posisi meta, sama para, itu punya penciri. Bisa dilihat dari puncak yang muncul, bisa dihitung dari tetapan koplingnya atau konstan koplingnya, tetapan koplingnya. Nah, harga J atau konstan koplingnya itu berbeda-beda. Kalau dia posisi, saya nggak hafal ya. Kalau dia posisi meta itu kayak gini, J-nya. Posisinya para, itu J-nya kayak gini. Dan profil dari puncak yang muncul itu juga akan memberikan pattern yang berbeda. Saya ingat sekali ketika saya diuji S2 ya, sama penguji saya itu nanya, kamu tahu nggak dari proton NMR itu kalau dia para? Ya, saya tahunya hanya dari konstan koplingnya, tahu dari harga J-nya ini sekian. Yang ditanyakan dari proton ya, bukan dari NMR-nya. Kalau dari IR-nya. Kalau IR saya bisa menjelaskan lebih. Kemudian beliau bercerita, kamu lihat pattern yang parah itu. Jadi dia kayak tinggi, terus nggak begitu tinggi, tinggi, terus tinggi lagi, terus rendah. Nah, pattern yang seperti ini tuh hanya ada di para. Kalau yang orto sama meta itu enggak ada. Kemudian saya amati, kan senyawa saya banyak paranya. Oh ya benar omongan dosen saya ketika menguji di S2, patternnya ternyata kayak gini. Dan itu beda dengan yang orto ataupun yang para. Nanti ketika di NMR saudara bisa membuktikan ya omongan saya ini. Yang mudah-mudahan contoh dari yang di NMR tadi ada yang membedakan gini orto meta para, karena di sini nggak ada dibedakan. Jadi kalau pakai MS itu susah untuk membedakan karena patternnya sama, fragmentasinya sama, kemudian ion molekulnya M plusnya sama, base peaknya itu juga sama. Nah kalau sama semua kemudian bedakannya gimana? Itu tadi nggak bisa pakai alat itu, bisa dikomplementari atau dilengkapi dengan alat-alat yang lain. Nah itu penting ya. Jadi harus tetap memperhatikan penggunaan alat-alat
pelengkapnya. Jadi tidak boleh mengandalkan hanya dari single satu instrumen saja. Baik, baik itu tadi untuk aromatis. Ya, meskipun ada kelemahan tidak bisa membedakan isomernya tadi ya. Tapi secara umum guideline atau kamus yang untuk senyawa aromatis itu seperti itu. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Mudah-mudahan nggak bingung ya. Dari tadi saya nggak ngasih contoh secara langsung. Sebenarnya kalau luring itu saya bisa menulisnya di whiteboard. Nah, ini kalau nulis pakai apa namanya mouse saya agak kesulitan gitu, dan pakai pena itu saya nggak punya. Baik, itu tadi untuk yang aromatis ya. Kira-kira seperti struktur saya ada aromatisnya ya, tinggal guideline itu dipakai kalau punya data di CMS. Kemudian yang berikutnya adalah kamus atau guideline untuk suatu alkohol. Nah, ini dibedakan jadi 3 ya. Asiklik alkohol, jadi alkohol rantai terbuka. Kemudian siklik alkohol sama benzil alkohol. Nah, benzil alkohol ini dibahas sedikit, ada tambahan gitu ya, karena keistimewaan dia katanya dengan kestabilannya ya. Kalau tadi yang namanya ion propilium ya, yang dia aromatis tadi. Kalau ini ada olnya, alkohol ditambahi ol, jadi ion propiliol seperti itu. Pada prinsipnya sama, tetapi nanti di situ ada alkohol yang terlibat, jadi ion propiliol. Nah, seperti apa? Nanti ada contohnya ya, khusus untuk benzil alkohol. Jadi ini masuknya sebenarnya aromatik, tapi ini ada alkoholnya, jadi aromatik alkohol. Jadi tidak selalu mungkin kalau di sekuen urutan yang sebelumnya kan alkohol biasanya nggak muncul. Nah, memang iya, tapi kalau ada aromatisnya itu ceritanya bisa berbeda. Jadi jangan ya bahasa Jawanya ya, jangan disamaratakan. Oh selalu alkohol nggak muncul Pak, nah, itu nggak boleh seperti itu ya, tergantung. Kalau alkoholnya aromatis ya ternyata dia kuat. Oke, guideline dulu untuk yang asiklik atau alkohol rantai terbuka. Ini M plusnya itu lemah, dikecil ya, bahkan memungkinkan kalau itu nggak muncul. Nah, kelemahan yang seperti ini di EI itu bisa dilengkapi pakai chemical ionization misalnya, atau pakai EC atau pakai PAP, pakai yang lainnya. EI nggak bisa, tapi yang recommended yang CI itu kalau punya alatnya. Nah, kemudian karena alkohol itu ada probabilitas untuk lepas sebagai molekul netral Mn18 ya. Ini bisa mengalami dehidrasi, jadi kehilangan H2O. Itu mungkin. Kemudian yang kedua itu juga ada kehilangan senyawa etena. Alkena di situ akan muncul. Nah, kemudian alpha cleavage itu juga memungkinkan terjadi di posisi alfa, pemaksa pisahan pada posisi alfa untuk alkohol primary itu muncul di MZ 31 ya. Nah, itu juga muncul memungkinkan. Kemudian kehilangan H radikal yang bertetanggaan dengan OH itu kemungkinan bisa terjadi meskipun biasanya dia hanya minor ya. Nah, itu guideline suatu alkohol asiklik. Kemudian yang alkohol siklik ini M plusnya itu biasanya lemah. Kemudian proses dehidrasi, jadi kalau selalu yang melibatkan siklik itu saya sendiri bingung untuk apa istilahnya, menduga mereka gitu, reka gimana fragmentasinya itu kadang-kadang membingungkan. Meskipun di sini diterangkan ya, dehidrasi itu melalui mekanisme yang kompleks. Kompleksnya itu seperti apa ya, kadang-kadang saya tinggal mengikuti aja, gampangannya seperti itu. Kemudian terjadi alpha cleavage di ringnya, kemudian dilanjutkan dengan fragmentasi untuk menghasilkan akrulin. Nanti contohnya ada untuk yang siklik memang
kadang-kadang complicated kalau mau melakukan fragmentasi. Nah, yang terakhir ini ada bensil alkohol. Nah, karena ini alkoholnya suatu alkohol bensilik ya. Ini biasanya M plusnya itu kuat, kemudian memungkinkan untuk terbentuknya ion propyliol yang diikuti oleh fragmentasi membentuk C6H5 plus. Kalau tadi tropylium, kalau ini propyliol. Nah, seperti apa? Kita lihat satu persatu contohnya. Nah, proses dehidrasi dari suatu alkohol ini bisa eliminasi 1,2 atau eliminasi 1,4. Jadi 1,2, 1,4 ini jarak antara H dengan OH-nya. Ini kalau 1,2 ini tetanggaan langsung. Ini kan 1,2 gitu. Jadi ini yang keduanya ini. Jadi next to, langsung tetangganya. Ini yang 1,2. Nah, kemudian yang 1,4 gimana? Yang 1,4 ya berseling 4 ikatan. Tadi saya sudah cerita bahwa ikatan tunggal, suatu ikatan sigma itu bisa mengalami peristiwa rotasi bebas atau konformasi ya. Sedemikian sehingga hanya ini saling mendekat. Nah, ini posisi paling logis itu kalau misalnya OH-nya itu dianggap di C1, kemudian hanya yang lepas nanti terdehidrasi lepas sebagai H2O itu di nomor 4 setelah nomor 1. Ini namanya eliminasi 1. Kemudian yang lain adalah abstraksi pada posisi delta ya. Nah, ini deltanya ini terhadap OH-nya ini. Jadi alfa, beta, gamma, delta itu lepas sebagai H dan ini nanti lepas sebagai H2. Seperti itu. Nah, ini probabilitas delta H, abstraksi delta H ini juga memungkinkan. Kemudian yang terakhir ini ada penataan ulang, rearrangement. Demikian ini saling mendekat. Biasanya kondisi ideal itu diraih kalau dia mendekati siklik lingkar 6 ya. Ini mirip sama yang McLeverty yang disebutkan sebelumnya. Ya. Jadi ada molekul netral yang dilepaskan. Kalau ini kasusnya adalah, nah ini di sini dilepas, ini dikasihkan, kemudian lepas sebagai etena. H2O juga akan lepas, kemudian yang teridentifikasi di MS-nya adalah pecahan ini yang positif ini. Nah, ini nanti akan muncul. Nah, penataan ulang yang seperti ini itu wajar asal kriteria dari panjang ininya itu bisa mendekati siklik lingkar 6 gitu. Kalau kurang dari itu nggak bisa. Kalau lebih dari itu boleh, karena ini saudara bisa lihat R ya. Jadi lebih panjang juga boleh. Tinggal nanti ini R-nya berapa, ngikut ini aja. Tinggal di sini. Jadi kalau cara ngecek yang simple ya tinggal ikuti ini, nanti kalau dia panjang tinggal R-nya berapa, ngikuti tinggal dihitung, oh ini pecahan sekian muncul, nah, berarti benar di situ ada probabilitas terjadinya suatu penataan ulang ya. Oke, itu kemudian hal yang lain itu bisa mengalami alpha cleavage. Nah, ini untuk alkohol yang berbeda ya, primary, secondary sama tertiary. Jadi posisi alfa dari oksigennya itu bisa putus ya, mengalami pemutusan. Jadi kalau di sini di daerah yang sebelah sini ini alfa, ini juga alfa, jadi putus yang di next to OH-nya ini posisi alfa. Nah, ini untuk kasus primary, secondary sama tertiary alkohol masing-masing itu pasti muncul di sini karena yang kedetek kan bukan radikalnya ya. Jadi ini apapun panjangnya, ini kan bisa R, bisa panjang, atau kalau dicontohkan di sini hanya 3 karbon ya. Nah, ini ada 31, ada 45, ada 59 yang memungkinkan kalau dia ini lepas kayak gitu. Jadi ini 31, 45, ini 59. Jadi kalau yang primary ini yang 31 ini lepasnya di sini. Ini jadi radikal, kemudian ini gabung, radikalnya ini membentuk ikatan lengkap mirip karbonil gitu ya. Ini bermuatan positif. Nah, bagaimana dengan yang secondary? Ya sama, tapi ini ada tambahan CH3. Jadi 31 ditambah CH3-nya. Yang tertiary ditambah CH3 2 kali ya. CH3 jadi 59. Jadi nanti tinggal dicek kalau sudah punya hipotesis, oh kalau primary muncul di sini,
Kalau alkoholnya sekunder itu 45, tersier. Jadi alkohol primer itu OH itu terikat pada C yang paling ujung. Jadi hanya mengikat satu gugus alkil ini. Jadi C ini mengikat satu gugus alkil. Kalau C ini yang mengikat dua gugus alkil, satu, dua ini. Ini namanya secondary. Kalau C ini itu mengikat tiga gugus alkil, satu, dua, tiga, ini namanya tertiary. Itu pembedanya untuk suatu alkohol ya. Baik, mulai ke contoh satu persatu. Ini ada satu pentanol ya. Nah, ini strukturnya kira-kira seperti ini. Nah, tadi didefinisikan lemah, kecil gitu ya. Nah, ini mungkin kalau di zoom kelihatan. Ini ada sedikit gitu. Nah, jangan berkecil hati. Nah, ini fungsinya kalau saudara nanti dapat spektra, coba di zoom aja. Dapat tahu ada. Ini kalau di zoom saya yakin ini ada ya. Nah, M/Z88 ini untuk satu pentanol kasus. Nah, kondisi yang seperti ini untuk alifatik alkohol itu lazim terjadi ya. Bahkan kadang absen, nggak muncul. Dan kalau di sini kecil, ini biasanya fragmentasinya tinggi-tinggi. Nah, sekarang tinggal dilihat probabilitasnya. Tadi disebut ada eliminasi H2O. Berarti kehilangan 18 satuan massa. Nah, ini muncul di 70. Nah, jadi kehilangan 18 satuan massa, kemudian muncul juga loss H2O sama CH3, ini di 55, kemudian lepas senyawa etena, nah, ini di M/Z42 ternyata, dan yang tadi, ini kan alkohol primary ya, M/Z31 yang aturan ini tadi, ini juga muncul 31, ini sebagai base peak, kemudian yang lainnya tinggal mengikuti guideline yang tadi. Kemudian contoh yang kedua ada dua pentanol. Nah, yang membedakan dengan sebelumnya, kalau ini tadi M/Z-nya itu 31 ya, yang primary alkohol. Kalau ini yang secondary alkohol, ternyata dia muncul di M/Z 45 ya. Nah, oke, ini juga ini relatif bercabang ya, ini tetap bisa muncul. Kemudian lepas H2O dan CH3 ini ya kehilangan 15 satuan massa itu mungkin pada cabangnya sini ya, sama alpha cleavage tadi hingga muncul M/Z 45. Ini untuk contoh dua pentanol, tetap bisa terbedakan ya meskipun berat molekulnya sama, di puncak kalau dia secondary alkohol itu tetap bisa terbedakan dengan yang sebelumnya akan beda. Kemudian yang tertiary alkohol ini contohnya 2-metil 2-butanol ya. Jadi M/Z 59 betul. Kemudian ya yang lazim juga lepas 15 satuan massa ya. Seperti itu. Ini contoh untuk 2-metil 2-butanol ya. Nah, makin banyak cabang ya, seperti rule yang sebelumnya kemungkinannya dia tidak muncul M plusnya. Jadi kalau di sini harusnya 88 muncul, tapi ini tidak. Nah, untuk kasus yang seperti ini, itu bisa dilakukan pakai tadi yang JI atau pakai AC. Jangan kemudian menduga, loh ini kan yang paling kanan 73 misalnya. Yang saudara menebak, ini berarti M/Z-nya 73. Itu enggak. Kemudian dulu saya juga sudah pernah cerita kalau bisa dicek di similarity index database-nya ya. Itu juga jangan sepenuhnya percaya ya. Sepenuhnya percaya. Nah, bisa jadi yang muncul itu bukan M plusnya. Seperti itu. Ya, tinggal SI-nya berapa gitu. Kalau di atas 90 mungkin bisa percaya, tapi perlu dicek ulang benar nggak pattern-nya itu memang yang itu atau yang sesuai. Kecuali saudara sudah punya hipotesis ke arah sana ya. Baik, yang berikutnya yang siklik sekarang. Kalau tadi yang asiklik atau rantai terbuka alkoholnya, nah ini muncul ya. Contohnya siklohexanol. Nah, ini alpha cleavage muncul di sini, cuma ini agak complicated kok bisa seperti ini. Pecahnya, jadi dia awalnya seperti ini, kemudian pecah di sini. Nah, ini menjadi M/Z
57. Ya terkadang untuk kasus siklik itu saya sendiri tidak bisa melogika bagaimana putusnya kok bisa di situ gitu. Itu agak susah. Kalau yang sebelum-sebelumnya tadi kan bisa ditebak, alpha cleavage, kemudian dehidrasi, ya, itu bisa ditebak. Kalau ini karena dia bentuknya siklik itu sebenarnya ada probabilitas yang memungkinkan. Nah, kemudian gampangannya gimana? Gampangannya ya melihat ini aja. Memang sudah punya hipotesis suatu senyawa siklik, apalagi ada kemiripan ya sikliknya ya tinggal diikuti. Nanti disesuaikan dengan hipotesisnya. Nah, ini yang relatif lebih mudah untuk ditebak adalah suatu bensil alkohol ya. Jadi ion tropyliol itu contohnya seperti ini ya. Jadi ini lepas kemudian membentuk siklik lingkar 7 yang mirip tropylium tapi dia masih mengandung OH. Nah, jadi CH2 plusnya itu masih mengandung OH. Di sini ini lepas H tetapi posisi kationnya itu pada posisi benzilik dengan cincin aromatisnya. Nah, kemudian ini bisa mengikat ke sini untuk membentuk suatu siklik lingkar 7. Nah, kalau ini yang terjadi, akan terjadi kestabilan membentuk ion tropyliol. Kalau tadi tropylium, ini ol kalau ada alkoholnya. Tapi ya kadang-kadang kalau ada olnya terus setelah menebak alkohol, kalau dalam tata nama itu tidak seperti itu ya. Misalnya saya dulu pernah di S1 itu senyawa saya namanya anetol. Nah, orang berpikir, oh ini alkohol ini. Ternyata enggak. Tidak selalu berakhiran ol itu ya alkohol ya. Di tropyliol ya mungkin bisa mencerminkan kalau dia mengandung alkohol. Nah, bagaimana detail untuk fragmentasinya terbentuknya tropyliol ini yang saya ceritakan tadi. Jadi dia lepas H dulu. Jadi H radikal, kemudian ya ini harusnya posisi muatan positif di benziliknya ini, kemudian dia bisa pindah kayak yang sebelumnya, muatan positifnya di sini, muatan positifnya di sini, probabilitas terakhir muatan di sini. Jadi ada 4 probabilitas kalau dia kationnya di posisi benzilik. Tapi ini juga bisa langsung kemari ya, membentuk siklik lingkar 7 tadi yang disebut tropyliol. Nah, ini juga stabilisasi resonansi, makanya tinggi. Jadi di awal tinggi, ini juga tinggi. Fase tingginya atau teramati tinggi itu kala stabilisasi dari resonansi sistemnya. Jadi kalau sistemnya ini ada stabilisasi resonansi ini, maka dia akan relatif stabil. Nah, setelah terbentuk tropyliol ini ada kemungkinan dia akan pecah lagi menjadi CO. Nah, cuma ini ya kadang saya sendiri bertanya gitu. Kalau di sini ini sudah stabil, ngapain dia harus lepas lagi CO? Harus lepas lagi CO. Nah, cukup kuat mungkin energi yang dibombardirkan awal itu kan sekitar 70 elektron volt. Itu mungkin cukup kuat untuk mecah lagi meskipun dia stabil, tetap ada probabilitas lepas CO. Nanti faktanya yang bisa teramati adalah muncul M/Z 79 ya, apalagi ini tinggi. Nah, 79 ini juga stabilisasi resonansinya ada ya, pindah ke sini atau pindah ke sini. Nah, kemudian ini juga bisa lepas H2 seperti ini sehingga akan terbentuk M/Z 77. Nah, kemudian probabilitas yang lain bisa juga mengalami dehidrasi ya. Nah, dehidrasi ini khusus yang berposisi orto seperti ini ya. Ini kan nggak ada ortonya, jadi nggak bisa. Jadi kalau ini ada gugus CH3 misalnya, orto dengan ini, nah ini ada kemungkinan dia akan bisa mengalami proses dehidrasi. Ini lepas H2O. Nanti yang terdetek di MS-nya adalah pecahan yang ini. Itu kemungkinan, jadi kalau mendekat posisi benzil alkoholnya, benzilik alkohol ini, kemudian ada posisi orto itu dipikirkan pecah lepas sebagai H2O. Kalau itu ada, tinggal dikurangi, ada nggak bentuk seperti ini, lepas 18 satuan massa, kalau ada itu berarti probabilitas untuk mengalami dehidrasi pada posisi
orto itu juga bisa ya. Oke, itu untuk yang dehidrasi. Kemudian yang berikutnya ini contoh yang lain, alfa metil benzil alkohol. Nah, ini tadi yang memungkinkan terjadinya dehidrasi karena ini bisa posisi orto dengan OH-nya ya. Yang lainnya tetap sama, jadi tropiliol mungkin muncul tapi ini ketambahan CH3. Tambahan CH3 jadi agak sedikit beda dengan yang molekul di sini kan pada berarti ini kehilangan 15 satuan massa ya. Cek, ini internet saya nggak stabil. Suara saya masih terdengar jelas? Masih terdengar, Pak. Oke, kasih barusan muncul koneksi internet saya nggak stabil. Saya masih di kampus ya. Barusan tadi semprotnya agak molor, tapi saya tadi minta untuk memberi masukan duluan gitu, sehingga ya tadi telat berapa 1 menit ya saya masuknya. Baik, saya lanjutkan. Jadi ini mirip dengan yang tadi, cuma membedakan dengan sebelumnya. Ini ada probabilitas kalau di posisi ortonya ini lepas terjadi dehidrasi tadi, sehingga akan muncul ampersand untuk senyawa ini. Nah, penciri yang lain tetap sama ya, jadi dari 77 ke 51 ke 65 itu sebenarnya tetap sama, tetap muncul. Nah, ini penciri 39, 51 ke 65. Nah, yang bentuk yang 51 nanti silakan dicek yang di MS1-nya. Nanti ada beberapa contoh ya, mungkin di agak-agak belakang gitu ya, contoh-contoh yang fragmentasi untuk senyawa aromatis itu ada. Nanti silakan untuk dicek. Oke, itu tadi untuk benzil alkohol. Selanjutnya fenol ya. Fenol nah, sedikit berbeda dengan yang benzil alkohol karena posisi benzilik itu favorit untuk bisa membentuk tropiliol tadi ya. Jadi ada stabilisasi di situ. Baik, jadi untuk fenol ini strong ya, rata-rata kalau aromatis itu kuat ya, muncul M plusnya itu kuat, kemudian kehilangan 1H karena dari OH-nya membentuk O radikal gitu ya. MN1 positif radikal maksud saya, itu juga mungkin terjadi, kemudian lepas karbon monoksida CO MN28, kemudian terbentuk formil radikal itu juga mungkin. Nah, fenol. Kemudian padanan dari alkohol ini ada tiol. Nah, sekalian ditulis kamusnya di sini ya, headline-nya di sini. Jadi tiol itu satu golongan ya, S sama O itu kan satu golongan. Kalau paling dulu kan OS, TE, PO, CTPO gitu ya. Nah, itu dalam satu golongan jadi mirip lah. Pattern dari suatu senyawa alkohol itu seyogianya mirip dengan tiol dan sebaliknya. Tiol ini juga mirip alkohol meskipun di sini M plusnya itu lebih intens daripada alkohol padanannya seperti itu. Nah, ini menunjukkan M plus 2 kalau ini S karena isotop ya, isotop dari sulfur. Nanti dicek yang bagian isotop dari sulfur itu patternnya seperti apa, bisa dilihat ya, yang sulfur. Kemudian bentuk fragmentasinya mirip dengan alkohol. Kalau yang alkohol itu kehilangan H2O, eliminasi tadi ya. Nah, kalau tiol ini diganti H2S. Jadi sebenarnya sama. Kalau belajar alkohol bisa, ya tiol juga bisa. Ngomong-ngomong senyawa tiol, saya punya pengalaman yang banyak tentang tiol ya. Jadi kalau bekerja dengan tiol itu saya harus bekerja di semacam lemari asam. Keluar sedikit sudah baunya kemana-mana, diprotes sana sini. Apalagi kalau labnya sebesar gini, misalnya di lab gedung C gitu ya, keluar ya sudah
Kemudian bekerjanya gimana ya di lemari as. Yang repot itu kalau nimbang. Jadi kalau nimbang, timbangannya dipindahkan ke lemari asam itu dinolkan nggak bisa. Karena jadi kalau di Jerman, kalau di sini ya belum pernah nyoba. Karena di sana sedotan dari apa exhaust yang buat ngeluarin udara yang di situ kan bersirkulasi disedot gitu. Itu kuat sekali sehingga dinolkan, dizirukan itu enggak mau. Nah, karena ada problem seperti ini, itu ada kesulitan juga untuk menimbang geometri dari tiolnya itu agak susah. Akhirnya yang saya pakai ya pakai Eppendorf pipet itu. Jadi pakai volumenya ya kan. Pro-nya tahu, ya diasumsikan temperaturnya sama seperti yang di row-nya itu. Pakai asumsi seperti itu. Karena harusnya yang dilaporkan itu biasanya room temperaturnya itu 25 derajat Celcius. Itu bisa memberikan harga row yang berbeda atau densitas berbeda kalau pada suhu yang berbeda. Yang saya lakukan ya kerja tetap di situ tetapi pakai Eppendorf pipet. Itu kalau udah selesai ya SDS-nya dicek, itu harus divalidasi dulu baru boleh dibuang ke lingkungan. Kalau enggak nanti di situ MSDS-nya ada gambar ikan mati. Itu lepas ke lingkungan bisa membunuh satwa dan ikan atau apa yang ada di perairan. Dan yang paling nggak disukai tiol itu adalah baunya ya. Nah, sudah terpapar gitu, mandi sampai ke rambut-rambut ya, keramas pun masih bau. Saya punya pengalaman kayak gitu itu 3 tahun 4 bulan ya bekerja dengan senyawa tiol. Di handlingnya tahu, pernah kecelakaan tumpah gitu juga. Ya meskipun dimaklumi ya, namanya kecelakaan. Untungnya tumpahnya itu masih di lemari asam, masih bisa dikendalikan. Jadi saya selalu sedia senyawa yang untuk menetralisir tiolnya. Bisa pakai H2O2, terlalu bahaya biasanya saya pakai sodium hipoklorit. Nanti dipakai nanti yang bagian ini dikasih dituang itu nanti ditinggal sebentar nanti aman karena dia berubah menjadi sulfidanya bukan sulfur lagi. Oke, jadi tiol untuk fragmentasi dari spektra masanya itu mirip dengan alkohol dan ini yang bisa saudara jadikan acuan ya. Baik, kemudian untuk senyawa fenol ini contohnya ya, fenol itu sendiri nggak ada substituen lain. Jadi ini kuat, jadi ini kalau sudah kuat yang lainnya kan kecil-kecil ini. Kemudian tadi disebutkan polimer radikal itu ini polimer radikal ya, kemudian lepas CO karbon monoksida itu di daerah ini, kemudian yang lainnya ini lepas H di 94 menjadi 93 meskipun kecil tapi kehilangan hanya ini juga mungkin terjadi. Nah ini untuk kasus fenol ya. Kemudian ortokresol ya mirip kayak tadi ya, ini cuma ini ada tambahannya CH3. Ada tambahan CH3 hingga ya mirip yang tadi lah, yang bagian fenol tadi untuk yang apa namanya fragmentasinya itu juga mirip-mirip seperti itu. Nah ini bagaimana proses fragmentasi, gimana hilangnya CO, kemudian radikal formilnya itu bisa terbentuk, itu ceritanya kayak gini. Ini lepas, kemudian bisa membentuk struktur yang seperti ini. Nah, kemudian lepas lagi, ini terbuka, yang bagian ini nanti lepas sebagai CO ya. Tapi sebelum ini, itu dia bisa membentuk siklik lingkar 5 sedemikian seperti ini, baru lepas C. Ini M28 lepas lagi ini Mn29, nah jadilah radikal formilnya itu dari sini kira-kira. Jadi lepas CO-nya itu bertahap, tidak langsung lepas CO tetapi dia membentuk siklik lingkar 5 terlebih dahulu. Ini untuk penjelasan dari suatu fenol ya.
Ini contoh yang lain, ini propantiol. Di propantiol, saya pernah bekerja dengan propantiol, ini baunya kayak bawang busuk. Ini termasuk berat molekul rendah, jadi sifat dia itu volatil. Kadang-kadang dibuka sedikit aja itu baunya kemana-mana. Saya selalu kalau bekerja dengan senyawa ini datang pagi banget, musim dingin pun ya, di luar salju minus ya. Kadang saya buka emergency exitnya supaya bau tiolnya segera hilang. Kalau enggak nanti teman satu ruangan saya itu bisa marah-marah. Karena meskipun saya sudah bekerja di lemari asam ya, di fume hood, itu terkadang baunya masih keluar. Karena baunya masih keluar nanti daripada protes ya buka. Dan kadang-kadang ya ketika teman atau supervisor saya masuk ke gedungnya itu tanya, kok dingin ya gitu. Ya saya senyum karena saya yang buka ya. Tapi ketika baunya sudah hilang saya tutup. Dibukanya itu supaya sirkulasinya ada. Meskipun itu enggak recommended ya, tetapi karena saya bekerja dengan tiol dengan berat molekul rendah yang relatif volatil, nah treatmentnya ya kira-kira seperti itu. Nah ini yang bisa dilakukan eh, propantiol ini mirip juga dengan yang namanya alkoholnya ya. Cuma bedanya ya eh, nanti H2S yang lepas gitu. Ini muncul, nah ini juga perbedaan yang lain ini M plusnya kuat, kemudian isotop M plus 2 itu ada dari sulfurnya ya. Kemudian kehilangan 15 satuan massa itu dari, kemudian lepas H2S itu juga memungkinkan ya itu untuk suatu propantiol. Baik, ini saya cek, ini adalah last slide untuk 3 strip 2 ya. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan. Ini nanti sampai setengah 6 itu ya. Nanti yang kurang 50 menit ini bisa dicari jam yang lain. Nah kalau dilanjut nggak bagus juga ya langsung kuliah 3 jam. Dan ini udah sore, konsentrasinya udah beda. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Baik, masih ada waktu sekitar 10 menit ya. Ini nanti saya lanjutkan untuk yang 3 strip 3. Sudah terlihatkah yang saya share? Sudah terlihat, Pak. Oke, terima kasih. Jadi kalau tadi senyawa tiol ya mirip, kemudian ini ada ether sama padanan ether namanya sulfida. Jadi sama aja sebenarnya. Kalau ether kan biasanya rumusnya ROR ya, kalau sulfida berarti RSR. Jadi oksigennya itu diganti sulfur, mirip tadi alkohol, kemudian diganti tiol, oksigennya diganti S. Oke, dimulai dari ether terlebih dahulu. Jadi kalau ether M plusnya ini biasanya kuat daripada alkohol padanannya, meskipun kadang-kadang lemah ya M plusnya atau bahkan muncul. Kemudian akan muncul yang namanya alpha cleavage dari suatu radikal alkil. Kemudian ada juga inductive cleavage. Nah, alpha cleavage, inductive cleavage nanti pas pembahasan karbonil akan saya
terangkan ya, mungkin nggak di hari ini tetapi ketika masuk ke sana ya. Jadi alpha cleavage sama inductive cleavage. Jadi cleavage itu seperti apa, alpha cleavage itu seperti apa, itu nanti akan lebih detail saya jelaskan. Kemudian penataan ulang dengan kehilangan struktur yang seperti suatu alkena itu memungkinkan untuk terjadi. Nah, untuk aryl ether sendiri karena mengandung, jadi aryl ini maknanya aromatis yang tersubstitusi ya. Di keadaan saudara mendengar istilah-istilah kalau senyawa aromatis itu ada fenil, kemudian ada aryl, kemudian ada bensil. Nah, jadi kalau aryl itu aromatis yang tersubstitusi, kalau fenil itu hanya aromatis saja, nggak ada substituennya. Kalau bensil itu aromatis terhubung sama CH2 ya, seperti itu. Nah, karena mengandung cincin aromatis itu dia M plusnya kuat, kemudian memungkinkan terjadinya geocleavage pada posisi beta terhadap oksigennya ya. Terhadap cincin aromatisnya dengan diikuti lepasnya CO ya. Kemudian cleavage dengan tetangganya aryl ring itu juga memungkinkan. Nah, kemudian untuk sulfida plusnya ini biasanya kuat muncul daripada. Nah, kemudian bentuk cleavage-nya itu mirip sama etnya seperti itu. Oke, jadi ini yang saya maksud lebih detail mengenai alpha cleavage, inductive cleavage, sama rearrangement. Nanti di Bonil juga ketemu peristiwa seperti ini ya. Baik, mungkin satu slide lagi ini ya. Jadi alpha cleavage itu peristiwa di mana terjadi pemutusan next to terhadap, ya kalau ini X biasanya itu bisa oksigen atau heteroatom yang lain. Itu bisa lepas next to terhadap oksigennya, itu berarti yang di sini hingga membentuk seperti ini. Jadi next satu ikatan jarak dari oksigennya, yang ada di sini itu lepas. Kemudian ke inductive cleavage itu langsung dengan O-nya atau dengan heteroatomnya. Kalau kasus E-cleavage yang di sini, karena ini disingkat E-cleavage ya, di inductive cleavage itu di sini O lepas dari CH2+ sama OR radikal. Nah, kemudian probabilitas yang lain itu juga memungkinkan untuk terjadinya suatu penataan ulang. Di penataan ulang ini ya memungkinkan terjadi, ini peristiwanya seperti ini diambil, kemudian yang terdeteksi seperti ini dan lepas sebagai suatu molekul netral. Nah, ini lazim bisa terjadi. Oke, itu sementara mengenai alpha cleavage, kemudian inductive cleavage, sama probabilitas mengenai penataan ulang. Sebelum saya tutup, jadi ini saya masih hutang 50 menit ya kira-kira ya. Ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Oke, kalau nggak ada, meskipun ini kuliahnya lewat Zoom ya atau daring, tapi presensinya karena saya tadi nggak menyiapkan yang sistem di presensinya di OJW-nya itu saya nggak menyiapkan ya. Jadi anggap aja ini presensinya nanti tetap kayak luring gitu ya. Jadi mohon dimaklumi. Saya ucapkan kembali terima kasih atas perhatiannya, meskipun sore hari saudara tetap bersemangat untuk berkuliah. Saya cukupkan sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat berlibur ya, karena besok tanggal merah. Mari semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Mari saya tutup ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.